sapunapi gatra mangke dumugi sareng sami pada becik pada rahayu nggih. Dinane mangken raga jagi melajahin bahasa Bali kari ring pelajaran 5 ya. Masih di pelajaran 5 ya, submaterinya tentang kruna alus, kruna andap sanewenten ring buku alit-alite sareng sami ring halaman 55 sampai 60 ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan membaca nanti kalian bisa memahami teks bacaan Aji Sake. Terus yang kedua, nanti dengan mendengarkan apa yang Miss Evi jelaskan, kalian mampu memahami anggahungkuin bahasa Bali dan penggunaannya dalam kalimat ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, yaitu kalian memahami teks bacaan Aji Sake dan mampu memahami anggahungkuin bahasa Bali dan penggunaannya dalam kalimat ya. Nah, pertama mitos Aji Sake ya. Alit-alit sareng sami becikang ngewacen mitos Aji Sake puniki ya. Baca dulu cerita Aji Sake ini ya. Ceritanya ini adalah tentang seorang raja yang mempunyai sifat yang tidak baik ya. Dia adalah raksasa di mana dia suka sekali memakan anak-anak kecil ya. Suatu hari ya, ada seorang pandita yang datang ke Raja Cengkar ya. Jadi raksasa itu bernama Raja Cengkar ya. Dan panditanya itu bernama Aji Sake. Dia amat pintar dan penuh kasih berdasarkan ajaran yang dianutnya, yaitu Weda ya. Sang Aji Sake madue reke parakan kekalih. Jadi Aji Sake ini memiliki dua bawahan ya, yang bernama Sidora dan Sambada ya. Nah, Aji Sake jadi lunga ke Cengkarpura keiring antuk Dora ya. Jadi suatu hari Aji Sake ini mau pergi ke kerajaan Cengkar ya, yaitu yang berkuasa itu adalah raksasa itu yang bernama siapa tadi itu? Raja Cengkar ya. Kairing oleh Dora ya. Isambade ketitahan oleh Aji Sake memit keris idane ring pasrama. Jadi si Sambada ini diperintahkan untuk menjaga keris supaya tidak dibawa oleh siapa-siapa. Jadi kedua parakannya atau bawahannya Aji Sake ini dikasih tugas masing-masing. Si Dora ikut bersama Aji Sake dan Sambada diam di rumah menjaga kerisnya Sang Sake ya. Nah, si Raja Cengkar ini sangat senang melihat kedatangan pandita ini ya, karena pandita ini datang menyerupai seorang pemuda ya, yang menjelma menjadi anak kecil supaya dengan maksud bisa dimakan oleh sang Raja Cengkar ya. Tetapi sebelum Raja Cengkar makan si Aji Sake membuat suatu syarat ya, supaya sang Raja Cengkar ini sadurung nada ngelukar destar sang Aji sakane kantos kelas. Jadi syaratnya adalah supaya si Raja Cengkar ini ya mengambil atau membuka destar. Destar itu adalah pembungkus kepala atau yang kita dalam sehari-hari itu disebutnya dengan udeng ya. Itu syaratnya si Raja Sake ya. Nah, syarat itu disetujui oleh Raja Cengkar. Lantas Raja Cengkar melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan dari Raja Cengkar dan Sang Aji Sake. Tetapi apa yang terjadi? Destar setelah ditarik oleh Sang Raja Cengkar ini, oleh si Raja Cengkar, jadi destarnya itu ditarik, tetapi apa yang terjadi? Destarnya ini tidak habis-habis. Jadi dia tarik terus nih destarnya, hanya itu dia terus tarik sampai
jauh ke selatan nggak habis-habis kainnya ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Si Raja Cengkar ini semakin ke selatan, jalannya semakin ke selatan, sampai akhirnya sampai di laut dan dia terjatuh, dan akhirnya apa? Raja Cengkar lampus, meninggal ya. Nah, setelah kejadian itu Sang Aji Saka memanggil Dora, nganikain Dora, mangde ngenikayan Sambade sane wenten di Prasaman, ya, meminta Dora untuk mengambil pusaka yaitu berupa keris di rumahnya. Karena lama ya mawinan duaning suwe idora nenten rau, lalu segera Sang Saka ini menyusul Dora. Tapi apa yang dilihat setelah Sang Aji Saka sampai di rumah, ternyata ya Dora lan Sambada niki saling menggarangin keris pusaka nike. Saling apa? Saling memperebutkan, saling tarik menarik, yang memperebutkan keris yang sudah dititipkan tanggung jawabnya kepada siapa tadi? Si Sambada ya. Nah, itulah cerita mitos Sang Aji Saka. Jadi pesan moral apa sih yang kita dapatkan dari cerita ini anak-anak? Ya, pesan moralnya ada dua ya. Jadi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang diberi akal budi, mari kita gunakan kemampuan kita, talenta kita untuk melakukan yang terbaik. Jangan sampai sikap kita, perilaku kita merugikan orang lain seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Sang Raja Cengkar ya. Dengan badannya yang besar, dia adalah seorang raja raksasa, dia malah menggunakan kemampuannya untuk makan ya anak-anak kecil, yang menyebabkan akhirnya banyak orang di sekitarnya merasa takut. Kenapa? Karena takut anak-anak mereka mau dimakan ya. Itu pesan moral yang pertama. Mari kita melakukan yang terbaik dari apa yang kita punya. Terus yang kedua, dari tokoh Dora dan Sambada ini apa sih yang bisa kita ambil pesan moralnya? Yaitu kalau kita dikasih tanggung jawab oleh seseorang, oleh mama, oleh papa, lakukan tanggung jawab itu dengan baik ya. Kewajiban kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Misalnya disuruh jaga adiknya dengan baik-baik, jangan malah kamu bertengkar sama adiknya seperti yang terjadi pada Dora dan Sambada ya, yang si Sambada dikasih tugas untuk menjaga keris pusakanya Sang Aji Saka, malah akhirnya si Dora disuruh mengambil malah bertengkar, saling merebutkan ya. Miss Evi yakin anak-anak bisa melakukan ini karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Nah, itu mengenai cerita Sang Aji Saka. Materi sampai kaping kali, materi sampai kali, indeks pose bahasa alus Bali ya. Di sini Miss Evi tampilkan beberapa kata atau kurune yang sudah Miss Evi tampilkan, ada bahasa Andapnya dan ada bahasa alusnya. Nah, alit-alite gelisah ring berieu sami-sami ya, ring berieu soang-soang wacen nggih, wacen pose bahasa alus niki nggih. Mangde yang wenten latihan, yang wenten tugas, mangde presiden yang mesin ya. Ya, ada beberapa kata yang Miss Evi kasih, ini yang kedua ya, dan ini yang ketiga. Ya, ada 27 kata. Ini Miss Evi kasih adalah kata-kata umum ya, yang sesuai dengan materi yang ada di buku ya. Nanti, nah ini contoh kalimatnya ya. Ibu punya ayam 1 ekor, itu bahasa Indonesianya. Untuk bahasa Andapnya ibu itu adalah meme ya. Meme punya itu melah ya. Ini dia melah ya. Bahasa Andapnya. Terus siap aupun meme ngelah siap, ibu punya ayam 1 ekor ya. 1 itu 1 ekor, bukan 1 itu siki terus siki ikut gitu. Enggak, kalau 1 ekor ini satuan binatang, 1 ekor itu ukut ya. Jadi untuk bahasa Andapnya meme ngelah siap aukut ya. Terus untuk bahasa
alusnya ya, ibu itu biang ya, ini dia biang. Punya itu apa sih tadi bahasa alusnya? Maderbe ya, biang maderbe ayam, tapi ayam tetap ayam sama dengan bahasa Indonesianya ya. Jadi ada beberapa kata dalam bahasa Bali itu sama artinya dengan bahasa Indonesianya ya. Jadi ibu maderbe ayam ukur ya. Jadi ibu mempunyai ayam 1 ekor. Itu contoh penggunaannya dalam kalimat ya. Nah, makin sampun napi cerik-cerik sadurunge latihan sampun paham ya. Dendeng durung nanti habis bisa dijelasin, silakan anak-anak baca ya. Nah, latihan setelah kalian memahami apa yang sudah kalian dengarkan ya, silakan kerjakan latihan di halaman 56 bagian 3 ya, 56 bagian 3 dan 56 sampai 58 bagian 4 ya, yaitu menjawab pertanyaan yang ada di buku siswa halaman 56 ya. Terus yang kedua, tugas yang kedua adalah menjawab pertanyaan berupa melengkapi kalimat yang ada di buku kalian di halaman 59 bagian 3. Nah, ada catatan sedikit ya anak-anak ya. Enten kidik ya, keiwangan ring buku, ada satu kesalahan di buku yaitu soal halaman 57 nomor 8. Di situ ada kesalahan krune blok ya. Krune blok itu salah ya, bukan blok tetapi diganti dengan dua. Lihat yang Miss Evi garis bawah yang Miss Evi ketik dengan warna merah ini adalah kesalahan dari penerbit. Jadi blok itu diganti dengan kata dua. Oke, hitungnya blok diganti dengan kata dua ya. Nah, sapunapi cenek-cenek kelas 4 sareng sami sampun paham, sudah memahami semua. Nah, kalaupun sekarang kalian belum paham, tidak masalah, tidak apa-apa. Nanti kalau ada yang kurang bisa dipahami, silakan chat Miss Evi ya. Nah, sekian dulu untuk pelajaran hari ini. Nanti ketemu lagi ya. Silakan kapanpun kalau memang ada masalah, silakan chat Miss Evi ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.